Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Lasiana SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari SMP Negeri 1 Karangreja, akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Mari kita simak videonya. Cekidot. Selamat siang, Bu. Ini saya Siana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purbalingga. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu selaku kepala sekolah saya yang selama ini sudah mendukung saya menjadi calon guru penggerak. Dan pada kesempatan ini saya mohon izin kepada Ibu untuk bisa melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika. Ya, monggo. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ya, sudah masuk menjadi calon guru penggerak. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk mengidentifikasi dilema etika yang ada di sekolah, biasanya kita mulai pada insting dulu. Ketika kita melihat ada suatu permasalahan dan di situ memang semuanya baik, gitu kan, kita akan yang pertama dari insting, kemudian kita akan bawa itu ke rapat misalnya, ataupun nanti kita jelas akan mengundang dari masing-masing personnya. Karena dari apa disampaikan oleh masing-masing person itu kita akan tahu ya dari permasalahan dan kemudian di situ yang terbaik atau nilai-nilai yang baik yang kemudian bisa kita putuskan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil suatu keputusan, kita semua paham ya, setiap orang itu memang punya pendapat yang memang mungkin secara moral bagus. Nah, biasanya kami akan mengundang dari person itu, kemudian kita juga bawa ke biasanya orang-orang yang ada di situ, mungkin wakil dan sebagainya gitu kan. Kita undang juga, baru kemudian dibawa ke rapat biasanya. Nah, dari situlah nanti kita akan putuskan juga tentang benar yang satu dengan benar yang lain, kemudian kita akan padukan jadi suatu keputusan bersama. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya untuk mengatasi, kita akan mengundang dari teman memang yang mempunyai pendapat-pendapat yang bagus itu. Kemudian nanti kita akan bawa mereka ke rapat disesuaikan dengan aturan yang ada, yang akhirnya setelah kita pahami bersama nanti akan jadi suatu keputusan bersama. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut saya itu efektif itu ketika semuanya ada keterbukaan ya, ketika kita semuanya bisa menerima dan mau menurunkan ego. Jadi ketika kita punya pendapat bagus, nilai bagus, yang lainnya bagus, kita kemudian bisa mau menerima, terbuka, akhirnya nanti kita juga menjadikan itu suatu keputusan bersama, itu yang menurut saya lebih efektif ya daripada kekuatan ego dari masing-masing orang. Jadi selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, kalau dikatakan tantangan, biasanya karena semua orang itu merasa benar, ya. Ketika mereka merasa benar, mereka itu selalu kekeh dengan ini pendapat saya yang terbaik gitu. Padahal yang namanya hal kebaikan itu sebenarnya ada di setiap orang. Nah,
Ketika mereka itu tidak mau menurunkan egonya, dia menganggap pendapat dia yang terbaik, sehingga itulah yang merupakan tantangan bagi saya. Ya, bagaimana itu bisa disepakati. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, kalau disebut jadwal, itu sebenarnya enggak juga, karena ketika kita temukan ada hal yang memang harus didiskusikan, biasanya kami akan mengundang mereka, kami akan minta mereka untuk terbuka, saya minta masukannya, sesuaikan dengan norma atau aturan yang ada, gitu kan, baru kita mungkin bisa putuskan gitu. Tetapi ada juga sih yang terjadwal ketika itu disampaikan di rapat, karena akhir dari apa yang saya dapat dari teman-teman itu, kemudian saya bawa ke rapat, dan di rapat itulah kemudian nanti kita akan nyepakati bahwa aturan itu atau hal yang memang kita anggap baik itu bisa kita sepakati bersama. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Baik. Seperti yang saya sampaikan bahwa sekolah itu bukan miliknya orang per orang ya, tetapi ini milik bersama. Kita suatu tim. Jadi ketika kita mau sama-sama berbagi, ketika kita sama-sama mau terbuka gitu kan, saling mengisi. Nah itulah yang akan membuat sekolah kita menjadi besar. Contohnya dengan tim yang ada waka, ada humas dan sebagainya. Mereka punya tugas masing-masing. Nah, ketika mereka melaksanakan tugasnya dengan baik, contohnya BK misalnya dengan tugasnya, insya Allah itulah yang akan membuat kita jadi lebih baik. Kemudian tentang semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang pertama, kalau kita itu pengalaman apa yang saya dapat? Yang pertama, saya yakin bahwa kita bisa kalau ada saling kerjasama. Jadi ketika kita saling memberi, saling mengisi gitu, itu yang utama. Terus yang kedua, saya berharap dari semua person yang ada di sekolah itu bisa saling mengisi, bisa saling memberi, menerima. Jadi tidak ada bahwa saya yang kuat, saya yang bagus, semuanya bisa. Itu yang lebih utama lagi, bagaimana bahwa kita guru itu diperlukan oleh siswa ya. Jadi jangan kita ego sendiri, tapi kita lihat bagaimana sih perkembangan siswa. Mungkin itu ya. Terima kasih sekali Bu atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih selama ini Ibu selaku kepala sekolah sudah mendukung kegiatan kami selama pendidikan calon guru penggerak. Iya, terima kasih juga, selamat juga ya, semoga lancar, sukses, dan harapan kami nanti SMP-nya akan jadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Semangat. Mohon maaf Pak mengganggu waktu Pak Marmo di sini. Jadi maksud tujuan saya ke sini ingin melakukan wawancara terkait dengan Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Karangreja, kaitannya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Ya, yang pertama saya ucapkan selamat atas kesuksesan menjadi guru penggerak yang dalam ini sudah mencapai pada tahap pendidikan. Yang pertama, pertanyaan sebagai awal pembuka wawancara ini yaitu tentang dilema etika. Dilema etika itu sesuatu yang harus kita hadapi, problem yang harus kita hadapi, tetapi agak membutuhkan pemikiran, agak membutuhkan kalau orang Jawa mengatakan kebingungan. Namun demikian, dilema etika itu adalah sesuatu yang harus kita jawab sebagai sebuah tantangan. Jadi bukan untuk dihindari, karena di permasalahan itu semuanya mengandung kebaikan. Oleh karena itu,
kita harus cermat menghadapi problematika atau dilema tersebut sehingga ketemu solusi yang terbaik. Iya, Pak. Jadi ini kalau ada pertanyaan ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, dilema etika itu sebuah permasalahan yang harus kita cari solusinya, meskipun sebenarnya ketika ada dilema etika itu adalah kita harus siap untuk menampung dilema itu sebagai sebuah masukan buat kita, buat kemajuan sekolah atau buat kesuksesan sebuah program. Namun terkadang itu tidak bisa dihindari, sehingga dalam hal ini ketika ada dilema etika maka kita harus menentukan sikap terbaik, mungkin bisa mengakomodir terhadap dilema-dilema tersebut, atau mungkin dengan cara mengkolaborasi sehingga ketemu ada titik temu yang terbaik. Luar biasa Pak Marman ini. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini sesuatu yang benar-benar dilema, artinya kita bingung untuk menentukan mana yang harus kita laksanakan. Namun demikian, kalau prinsip saya semua itu bertujuan baik, semua harus kita tampung, harus kita padukan. Namun demikian ada batasan-batasan. Dalam arti mana yang diunggulkan, mana yang bukan dikalahkan, tapi diprioritaskan. Nah, seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, langkahnya yang utama ya mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yang pertama dari unsur-unsur personal atau orangnya, kemudian dari unsur permasalahannya, kemudian mengidentifikasi juga langkah-langkah atau solusi yang sekiranya bisa memecahkan problema tersebut. Kemudian sebagai tindak lanjut, goalnya adalah bisa solusi itu bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah ataupun untuk peningkatan sebuah program, kesuksesan sebuah program. Jadi yang pertama mengidentifikasi masalah itu yang utama. Jadi jangan sampai kita mengatasi masalah tapi menimbulkan masalah. Seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang bisa atau biasa kita ambil, kita menjadi prioritas untuk menangani masalah itu, ya apabila ada dua pihak. Yang pertama kita mengidentifikasi dari kedua pihak itu secara terpisah. Kemudian apabila terdapat hal-hal yang mungkin kontradiktif, nanti kita pertemukan dua belah pihak. Syukur dengan dipertemukan itu akan ketemu satu titik tertentu yang akan menyelesaikan problem tersebut, sehingga yang kita harapkan dari kedua belah pihak yang terjadi dilema itu akan saling menerima untuk kemaslahatan bersama. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya kasus itu juga merupakan tantangan ya. Tantangan yang pertama yang jelas akan kita hadapi ya kedua pihak yang terjadi dilematik. Tantangan kita adalah yang utama, kedua belah pihak belum tentu akan saling menerima. Itu kan sebuah tantangan. Nah,
Kalau kedua pihak itu saling menerima, selesai. Iya, Tapi betul. ketika dua pihak itu tidak menerima, saling membenarkan problemnya sendiri, itulah yang menjadi tantangan. Nah, ketika terjadi perbedaan, maka langkah yang terbaik ya kita bersama dalam perbedaan. Bukan berbeda dalam hal yang sama, tapi bersama dalam perbedaan. Luar biasa sekali Pak Marmo. Jadi seperti itu. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tentu saja ada jadwal, ada tata kala yang harus kita ambil, dan semua orang pasti menghendaki atau di seluruh instansi atau seluruh unit-unit tertentu pasti ketika ada dilema etika ya saat itu juga harus selesai. Karena kita tahu bahwa dalam mengelola sebuah organisasi itu problemnya tidak hanya satu, sehingga kalau itu tidak selesai nanti numpuk-numpuk, jadi tidak ada jadwal tertentu, tapi yang prinsip ya segera selesai. Prosedurnya yang pertama yaitu tadi yang seperti yang pertanyaan yang tadi, ada pengidentifikan masalah, kemudian bertemu dengan orang-orang yang mempunyai dilema etik tersebut, kemudian tadi mengumpulkan kalau terjadi atau mengkonfrontir antara kedua pihak sehingga ditemukan satu titik temu yang bermanfaat atau lebih bermanfaat. Karena semuanya pasti akan mempunyai argumen yang kuat argumen yang kuat. Nah, ketika mereka menyodorkan sebuah permasalahan tapi tidak punya argumen, ya itulah. Atau mungkin sebenarnya permasalahan itu sangat bermanfaat, sehingga seperti tadi yang di atas ada prioritas. Ya, barangkali seperti itu untuk penyelesaian sebuah dilema etika. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pasti ada itu, pasti ada. Yang pertama adalah teman. Karena sehebat apapun kepala sekolah itu tidak akan selalu bisa untuk menyelesaikan masalah tanpa kita dibantu oleh orang lain. Jadi yang pertama itu ada orang-orang yang kita kan bisa menilai, orang-orang yang ketika kita ajukan permasalahan bisa menyelesaikan. Ya, kadang kita tidak memandang usia. Ada anak muda yang bersikap dewasa, ada orang tua yang kadang-kadang tidak bisa menjadi penyelesai masalah, justru akan menambah permasalahan. Ya, kita ini barangkali juga bisa disebut sebagai kolaborasi, tetapi kita ya tentu saja memilah kemudian memilih. Nah, sebelumnya kita kan sudah tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah, siapa yang bisa menimbulkan masalah dan sebagainya. Namanya kita melihat orang-orang yang dewasa dalam pemikiran, bukan dewasa dalam usia. Gitu. Ya, mungkin juga usianya dewasa tapi pemikirannya juga dewasa, itulah yang ideal buat kami. Semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, tinggal kitanya ya. Semua problem, semua masalah, semua kesuksesan, semua kegagalan itu ada hikmahnya, ada pembelajaran di sana. Nah, tinggal bagaimana kita mengambil. Yang utama bagi saya itu bahwa semua orang itu punya potensi. Itu sebagai modal buat saya. Sehingga ketika ada problem sebenarnya itu potensi itu. Dia itu masukan potensi. Dan semua orang juga punya kelemahan. Nah, kelemahan itu yang kita minimalisir,
bagaimana dengan kelebihan itu kita bisa memanfaatkan seseorang di tengah-tengah kekurangannya. Nah, sehingga kita yang terlihat bukan kekurangannya tapi kelebihannya. Karena sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun pasti punya kelemahan. Nah, sukses apapun dia juga pernah gagal. Sehingga ketika sekolah diberi masukan, meskipun dalam tanda kutip menjadi problem, menjadi dilema, nah disitulah mungkin kecerdasan ini yang perlu kita gali ini, sehingga akan ketemu titik temu yang merupakan masukan bermanfaat untuk kemajuan sekolah, kemaslahatan bersama, dan yang tidak kalah penting adalah terciptanya kondusivitas sebuah lingkungan di sekolah. Barangkali seperti itu, ya, Bu. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Marmo. Dari wawancara tadi saya sangat bisa menyimpulkan Pak Marmo orang yang bijaksana sekali sebagai pemimpin. Tadi terlihat ingin memunculkan sebuah kelebihan padahal dari kekurangan. Iya, Terima kasih sekali Pak Marmo. Sama-sama, ya saya ucapkan selamat. Semoga ini menjadi tambahan kesuksesan panjenengan. Amin. Dan yang utama ya, kalau tadi menyatakan jenengan saya bijaksana, ya saya sih inginnya bijaksana dan juga bijaksini. Artinya kita juga baik kepada orang lain, baik kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengecilkan diri kita, karena kita juga punya potensi. Kita punya potensi, dan jenengan juga harus percaya diri, ya. Jangan hanya percaya pada orang lain, tapi kepada diri juga percaya. Barangkali seperti itu, Bu. Selamat, semoga sukses, ya. Dan nanti bisa menjadi guru penggerak yang menggerakkan. Amin. Tidak lagi digerakkan, tapi sudah menggerakkan. Matur nuwun, Pak. Sama-sama, Bu. Ya. Selamat siang Pak Kasdi, bagaimana kabar Bapak? Sudah lama juga kita tidak bertemu ya Pak Kasdi. Selamat siang juga buat Ibu Lasyana, kabarnya baik, Alhamdulillah. Gimana kabar balik? Baik juga Pak. Mohon maaf Pak, saya ingin wawancara dengan Bapak selaku Kepala Sekolah. Kaitannya tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Monggo. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Langkah-langkah untuk mengidentifikasi, biasanya setiap itu ada pengamatan dulu, kita amati, kemudian kita data, kita ambil data tersebut, kita langsung praktekkan, kami undang misalkan yang tentang tadi untuk nilai-nilai kebajikan tersebut. Kemudian setelah itu kita selesaikan. Terima kasih. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita ambil yang punya kebajikan kurang, yang itu perlu diselesaikan. Jadi antara dua permasalahan mesti ada yang lebih banyak nilai kebajikannya dan ada yang kurang nilai kebajikannya. Ya, diselesaikan dengan cara tadi pemecahan masalah, itu diambil yang nilai kebajikannya masih kurang atau masih rendah, sehingga perlu diselesaikan solusinya dengan sebaik-baiknya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan selama ini, yang pertama adalah
menggunakan media pengamatan. Jadi diamati, kemudian setelah diamati diperoleh data, dibuat dokumen data, kemudian dipilah-pilah yang mana yang mau diselesaikan. Dan setelah itu menggunakan sistem musyawarah mufakat. Ya, kita laksanakan musyawarah, mengambil tadi yang nilai kebijakannya berkurang, ya diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Kemudian setelah itu berarti selesai di situ langsung tempat, tidak ada jadwal ataupun ya tim schedule yang dicanangkan di sekolah kami. Intinya kita gunakan prosedur pengamatan, kemudian pengumpulan data, kemudian pemecahan masalah dan cara diskusi dan musyawarah untuk mufakat, baru kami melaksanakan pengambilan keputusan tentang dilema etika tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif menurut kami selama ini ya seperti tadi. Jadi masalah dilema etika itu pertama diamati, kemudian pengumpulan data, terus kita diskusikan, kita selesaikan pemecahan masalahnya, solusinya, kemudian kita ambil keputusan secara musyawarah mufakat bersama, sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan karena data tersebut valid, ya, minta keterangan dari yang bersangkutan. Begitu, Mbak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan adalah kalau masalah dilema etika yang mirip itu yang sedikit mirip, ya agak sama tetapi jelas berbeda, mesti ada nilai kebajikan yang lebih kurang gitu. Itu kalau misalkan keduanya itu mirip permasalahannya, itu memang agak susah gitu untuk memutuskan, untuk pengambilan keputusan. Begitu, Mbak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak mempunyai time schedule tertentu, tapi langsung diselesaikan di tempat. Bentuknya ya seperti tadi, jadi ada permasalahan langsung diselesaikan secara musyawarah mufakat sehingga langsung selesai begitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada terutama komite sekolah dan juga tokoh masyarakat yang manakala sekali-kali dibutuhkan untuk bersama-sama untuk dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nilai yang kami petik dalam mengambil keputusan itu bahwa memutuskan suatu permasalahan yang mirip itu memang perlu ekstra, perlu pengalaman, perlu hati-hati. Itu merupakan pembelajaran yang terbaik. Terima kasih sekali Pak Kasdi atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara kepada Bapak selaku Kepala Sekolah.
Yang jelas pengalaman Bapak merupakan pelajaran baru bagi saya sehingga semoga ke depan saya bisa lebih baik lagi terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika dengan peserta didik yang saya ampu.